Suasana pagi itu begitu dingin, seolah seluruh istana ikut menahan napas, kabut tipis masih menggantung di halaman depan, dan embun belum sempat mengering di dedaunan bambu yang berjajar di sisi lorong. Langkah Lina pelan tapi pasti. Kain sutra tidurnya masih melekat di tubuh mungilnya, namun wajahnya bukan seperti putri lembut yang baru bangun tidur melainkan seorang perempuan yang sudah menyiapkan langkah penuh perhitungan. Ia berhenti di depan pintu besar kamar ayahnya, mengetuk 3 kali dengan ritme lembut. Tok, tok, tok. Tak lama, pintu terbuka, dan muncullah sosok jenderal yang dengan wajah tegas, mata tajam, dan rambut hitam yang sebagian sudah memutih di sisi pelipis. Lina. Suaranya datar, nyaris tak berperasaan. Lina menunduk sedikit, lalu tersenyum manis seperti tak ada apa-apa yang terjadi semalam. 爸爸，今天我可以去拜访李华公主吗？ Tanyanya lembut, senyum itu tampak polos, tapi jenderal yang tahu putrinya tak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan, ia menatap Lina lama, seakan ingin membaca pikirannya, namun sebelum menjawab, matanya melirik ke arah ujung lorong tempat Liu Feng berdiri tegap dengan tangan bersedekap, menunduk hormat. Tatapan jenderal yang tajam seperti bilah pedang yang diarahkan ke Liu Feng, tatapan yang seolah berkata tanpa suara. Apakah kau sudah memberikannya padanya? Liu Feng menunduk sedikit, memberi anggukan kecil yang hampir tak terlihat, menarik napas panjang. Jenderal yang berbalik ke arah Lina dan berkata dingin. 在你选定其中一位王子作为你的丈夫之前，你哪儿都去不了。 Senyum di wajah Lina perlahan memudar, mata lembutnya berubah menjadi dingin, menusuk, namun ia masih mencoba bersuara lembut, meskipun nadanya terdengar menahan sesuatu. 爸爸，就一天，我想静一静，只去李华家，不远，我保证天黑前回来。 Jenderal yang mengetukkan tongkat besi yang selalu ia bawa ke lantai marmer. Trak, suara keras itu memecah ketenangan pagi. Lina. Bentaknya, nada suaranya bergemuruh di koridor panjang istana. 父亲已经说过，在选定王子之前，你绝不能离开宫殿。难道你还不明白我们现在的处境吗？ Lina menatap ayahnya lurus, tanpa air mata, tanpa gemetar, dalam hatinya, amarah bercampur dengan rencana yang mulai terbentuk. Ia menunduk pelan, seolah menyerah, namun di balik sikap tenangnya, ada bara api yang menyala. 好的，爸爸，我会一直待在这里，直到您满意为止。 Jenderal yang mendengus, lalu menutup pintu dengan keras berak, hingga gema suaranya bergaung di lorong. Liu Feng yang berdiri tak jauh dari sana menatap Lina dengan ragu, namun Lina tak menoleh sedikit pun. Langkah Lina terdengar keras di lantai batu marmer koridor istana, denting gelang peraknya beradu pelan setiap kali tangannya mengepal, nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mendidih. Begitu tiba di depan kamarnya, ia mendorong pintu dengan keras berat, dan menghantam lantai dengan lutut, menahan tangis yang hampir pecah. Semua gagal, pikirnya. Ia bahkan belum sempat melangkah keluar dari istana, ayahnya sudah membentaknya di depan semua pengawal. Semua rencana yang ia susun semalaman hancur total, namun sebelum ia sempat menenangkan diri, terdengar suara pelan dari balik tiang bambu di lorong. 林娜公主和一名侍女魏汉。 Suara itu rendah, datar namun cukup jelas untuk membuat darah Lina berdesir. Ia segera menoleh, matanya menyipit tajam. Dari balik bayangan muncul sosok seorang pria muda dengan jubah kebesaran berwarna perak keabu-abuan, lambang bangsawan tinggi. 子璇， Gumam Lina dingin, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Pangeran Zixuan tersenyum tipis, bukan dengan ejekan, melainkan dengan kesedihan samar yang tak bisa dijelaskan, tapi bagi Lina, senyum itu terasa seperti penghinaan. 笑吧，笑个痛快。明天你也要回去了，对吧？不必假惺惺的可怜我。 Zixuan tidak menjawab langsung, ia menatap Lina lama. Matanya lembut tapi menyimpan sesuatu yang berat. Ia berjalan pelan mendekati sang putri. 我没有笑，公主，我想帮你。 Lina memiringkan kepala, menatapnya curiga. 帮我？你对我处境了解多少？ Zixuan tersenyum pahit, ia berdiri hanya beberapa langkah di depan Lina. Bayangan wajahnya tertimpa cahaya obor di dinding. 我完全明白你此刻的心情，那种恐惧感，那种无助感，
还有那种想反抗却无能为力的感觉。我也曾爱上过一个女仆。我父母知道，有人诋毁我们，他们说我给家族丢脸。就在那天，那个女人被杀了，就在我眼前。 Lina tertegun, tatapannya yang tadi tajam mulai melembut. Perlahan-lahan berubah menjadi campuran antara iba dan keterkejutan. Zishuan tersenyum getir, menatap Lina lagi. 你看见了吗？我不是来嘲笑你的，我来是因为我不想让你落得和我一样的下场。 Keheningan menelan ruang di antara mereka, hanya suara dedaunan bambu di luar jendela yang berdesir pelan. Seakan turut merasakan kepedihan dua jiwa yang terjebak dalam takdir yang sama, Lina menunduk perlahan. Jari-jarinya menggenggam kain jubahnya sendiri. 子璇，你想要我做什么？ Tanyanya pelan, suaranya nyaris bergetar. 我想帮你救魏汉，或许同时也能赎回我过去的过错。 Zishuan menatap Lina dengan tatapan dalam campuran antara tekad dan misteri. Angin malam yang berembus dari jendela panjang mengibaskan tirai sutra berwarna gading, menambah ketegangan di antara mereka. 所以，你真正的计划是什么？ Tanya Lina akhirnya, matanya penuh rasa ingin tahu. Tapi nadanya tetap tegas, ia tahu pria di depannya bukan orang sembarangan. Pangeran ini memiliki kecerdikan yang bahkan bisa menandingi para penasihat istana. Zishuan tidak langsung menjawab, ia hanya menatap Lina seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. 你相信我吗，公主？ Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Lina diam sejenak, memandangi wajah Zishuan yang diterangi cahaya obor. Mata pria itu tampak jujur, tapi juga menyimpan luka. 现在我相信。 Senyum samar terukir di bibir Zishuan, ia melangkah sedikit lebih dekat hingga bayangan mereka hampir menyatu di lantai marmer. 明天在选举日，你会选我，对吧？ Tanyanya dengan suara tenang namun penuh arti. Lina menghela napas dan mengangkat alis. 你能直奔主题吗？ Katanya dengan nada dingin tapi penuh rasa penasaran. Zishuan terkekeh pelan, lalu menunduk sedikit. 好， Katanya sambil menatap Lina lagi, kali ini lebih serius. 我有计划。如果你在所有贵族面前选择我，你父亲就会停止怀疑你，而我就能获得行动的筹码。这样一来， Berhenti sejenak, lalu menatap tajam ke mata Lina. 我敢保证魏汉会活下去。 Lina terpaku, suara hatinya seperti berhenti sesaat. 你能保证吗？ Tanyanya nyaris tak percaya. Zishuan tersenyum samar, matanya memancarkan keyakinan. 甚至不止于此，我能惩罚那个向杨将军告发你们的人。你们知道那是谁，对吧？ Mendengar nama itu tak diucapkan, tapi jelas tertuju pada satu orang Liu Feng. Lina langsung menegakkan tubuhnya, matanya bersinar dengan semangat baru. 是的，我知道他是谁。 Zishuan menatap Lina, ekspresinya tenang tapi tajam. 你想惩罚他们？ Tanyanya lembut, tapi penuh tantangan. Lina mengepalkan tangan, matanya membara. 当然，如果可以的话，我会让他的家族蒙羞。他毁了我的生活，毁了那份无辜的爱情。若不是他，这一切都不会发生。我希望他的儿子也能体会到魏汉所承受的痛苦。 Zishuan mengangguk perlahan, lalu berbisik. 既然如此，做好准备，明天新的游戏即将开始，但这次规则将由你和我来制定。 Hening sejenak, hanya detak jantung Lina yang terasa semakin cepat. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya hancur, ia merasa punya sekutu. Keesokan harinya, matahari bersinar lembut di atas atap istana yang, udara pagi itu terasa berat bukan karena panas, tapi karena tegangnya suasana yang menyelimuti seluruh aula besar tempat pemilihan menantu berlangsung. Lantunan musik lembut dari Gukin terdengar di sudut ruangan, sementara para bangsawan dan keluarga terhormat dari seluruh daratan berkumpul, mengenakan pakaian kebesaran mereka. Aroma dupa memenuhi udara, melingkar seperti kabut di antara pilar batu naga emas yang menjulang megah. Di tengah aula berdiri 10 pangeran pilihan yang terbaik dari seluruh negeri. Mereka berdiri tegak dengan pakaian kebesaran. Mata mereka menatap lurus ke arah panggung tempat Putri Lina akan menentukan pilihan. Di atas kursi tinggi, jenderal yang duduk dengan wajah tanpa ekspresi,
tapi semua orang tahu, di balik tatapan tajamnya, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Suara tabuhan gong menggema 3 kali, semua mata mengarah ke arah tangga besar. Tempat Lin Na melangkah turun perlahan dengan mengenakan jubah putih berhiaskan benang emas, setiap langkahnya tenang namun penuh makna, dan sorotan matanya tajam bukan lagi gadis lembut, tapi seorang putri yang sudah menyiapkan tekad. Musik berhenti, aula mendadak hening. Jenderal yang berdiri. 今天，我的女儿琳娜将从10位王子中选出1位。这些王子都已通过勇气、智慧和荣誉的考验，无论他选择谁，都将成为杨家大家族的一员。 Mata Lina menelusuri deretan pangeran, semua berdiri dengan angkuh, beberapa dengan tatapan percaya diri, beberapa lagi dengan senyum licik, tapi di antara mereka, satu sosok berdiri sedikit lebih tenang, dengan tatapan mata yang dalam dan ekspresi tanpa topeng, Zixuan. Lina berhenti di depan barisan, jantungnya berdegup keras tapi langkahnya tak goyah. Ia memandangi Zixuan beberapa detik, seolah ingin memastikan sesuatu yang hanya mereka berdua tahu. Lalu, dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, 我已经选定了。 bisik-bisik langsung terdengar dari barisan bangsawan. 公主选了谁？ Tanya jenderal yang dari atas singgasananya. Lina menegakkan tubuh, menatap ayahnya dengan tatapan yang tidak goyah sedikit pun. 我选择紫璇王子。 Sesi aula langsung gempar, para bangsawan saling berpandangan, sebagian menutupi mulut, sebagian lagi berbisik tajam. 紫璇，他他不是那个曾与自己宫廷侍女传出绯闻的王子吗？琳娜公主真是胆大包天。 Jenderal yang memicingkan matanya, wajahnya berubah tegang. Suara bisikan itu menusuk telinganya seperti duri. Ia berdiri dengan cepat, suaranya menggema keras. 琳娜，换一个。 Lina menoleh perlahan ke arah ayahnya untuk sesaat. Hatinya bergetar, tapi ia mengingat janji Zixuan semalam dan wajah Wei Han yang kini mungkin masih dalam penjara istana. Dengan langkah maju satu tapak dan suara yang penuh keteguhan, ia berkata, 但是，爸爸，我选择紫璇。 Suara itu jernih dan lantang, bergema di seluruh aula yang kini benar-benar hening. Semua mata kini tertuju pada Lina. Beberapa bangsawan menatap jenderal yang menunggu ledakan kemarahannya. Namun pria tua itu justru terdiam, wajahnya perlahan memerah menahan emosi. Jenderal yang menatap putrinya dengan mata tajam, seolah ingin menembus hatinya. 琳娜，你知道自己在做什么吗？ Lina menundukkan kepala sesaat, menarik napas dalam untuk menahan gejolak di dadanya. Namun detik berikutnya, ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menatap ayahnya tanpa gentar. 爸爸说我必须从他们中选一个，而我已经选了。但为什么当我的选择落在紫璇王子身上时，爸爸反而拒绝了？这一切究竟意味着什么？ Ruangan seketika hening, para bangsawan saling berbisik pelan. Suasana berubah tegang, jenderal yang sekaligus ayah Lina menatap tajam. Namun sebelum kata-kata keras meluncur, Zixuan maju satu langkah ke depan, ia menunduk hormat. 尊敬的将军，请允许我发言。我明白琳娜公主的决定令人存疑，我也清楚自己的声誉不及其他王子。但若父王想要一位顺从的女儿，难道不该尊重她发自内心的选择吗？ Beberapa jenderal lain tampak saling pandang, tak menyangka Zixuan berani berbicara sejujur itu. 我并非要求特殊待遇，只是渴望一个机会。若我无法证明自己配得上陪伴琳娜公主，那我自会主动退出。 Tambah Zixuan dengan nada mantap. Lina melirik ke arahnya, sedikit terkejut namun juga kagum pada keberanian Zixuan. Ayahnya terdiam lama, lalu menghembuskan napas berat. 好，我想看看你这话能说到什么地步。紫璇王子， Ucapnya akhirnya, sebelum berbalik dan meninggalkan aula dengan langkah berat. Begitu sang jenderal pergi, Lina menoleh ke Zixuan dengan ekspresi campur antara lega dan kagum. 你真是胆大包天！ Ucap Lina pelan, Zixuan hanya tersenyum tipis. 有时为了保护某人，我们确实必须显得鲁莽。